Kemudian selanjutnya yang di bawahnya, di bawah ashabul wujuh adalah yang keempat, ar-rabi'ah mujtahidul fatwa kar-Rafi'i wan Nawawi. Ya, seperti yang saya singgung tadi. Disebut sebagai mujtahid fatwa, yaitu mereka yang tidak mencapai derajat ashabul wujuh, tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi furu' seperti kemampuannya ashabul wujuh. Mungkin 1-2 masail bisa, tapi kemampuan yang sangat luas dalam memproduksi, mengembangbiakkan, memperbanyak furu-furu itu tidak seperti ashabul wujuh. Tapi lakinnahu faqihun nafsi hafidhu madhabi imami arifun bi adillatihi qaimun bi taqririha wa yusawwir wa yuharrir. Tapi mujtahid fatwa seperti Imam Rafi'i tadi yang akhirnya mensyarahi Al-Wajiznya Imam Ghazali, dan juga Imam Nawawi yang akhirnya meringkas kitab-kitabnya Imam Rafi'i, itu hafal mazhab Imam Syafi'i. Baik itu mazhab yang mansus dan juga mazhab yang mukharraj. Baik itu usulnya, baik itu furu'nya, hafal seluruhnya. Hafal seluruhnya. Dan bisa mentarjih, menfatwakan mana furu'-furu' dalam mazhab Syafi'i yang telah dikembangkan. Nah, pengembangan dari ashabul wujuh kan banyak sekali, bukan hanya Imam Haramain, banyak. Ada 2 jalur, ada jalur Khurasan, ada jalur Irak dan jalur Khurasan. Ini saking banyaknya sehingga mujtahid fatwa ini tugasnya mentarjih, memilih pendapat-pendapat dari pendapatnya ashabul wujuh yang telah mengembangbiakan banyak sekali furu'-furu' ini, dipilih mana yang paling kuat dalilnya, yang paling sesuai dengan qaulnya Imam Syafi'i, yang paling sesuai dengan nasnya Imam Syafi'i. Jadi semacam tugas revisi. Jadi mujtahid fatwa itu adalah ulama yang memiliki kemampuan untuk merevisi atau menimbang mana produk-produk ashabul wujuh yang lebih tepat dinisbatkan pada Imam Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Itu seperti kemampuan Imam Rafi'i. Karena itu ijtihadnya atau tarjihnya Ar-Rafi'i dan Nawawi itu yang sampai sekarang diamalkan oleh para ulama. Karena mereka benar-benar khatam mulai dari A sampai Z mazhab Imam Syafi'i sekaligus mazhabnya ashabul wujuh. Khatam seluruhnya dan digabungkan. Ada thariqah Khurasaniyin digabungkan dengan thariqah Iraqiyin, digabungkan kemudian dilihat mana argumentasinya lebih tepat, lebih kuat. Itu disebut sebagai mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian wal khamisatu nudharun fi tarjihi makhtalifa fihi asy-syaikhan kal Isnawi wa adrabihi. Yang derajat berikutnya yaitu yang kelima, yaitu para ulama yang memiliki kemampuan memandang nadhar untuk mentarjih yang diperselisihkan oleh 2 imam, yaitu Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Seperti Imam Isnawi dan orang yang selevel dengan Imam Isnawi seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, Imam Az-Zarkashi, itu yang memiliki kemampuan yang merefer. Jadi ashabul wujuh dikoreksi oleh mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ada 2 dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Itu dikoreksi oleh ulama-ulama yang levelnya kelima. Mana tarjihnya Imam Nawawi, mana tarjih Imam Rafi'i yang lebih kuat. Kan masing-masing di antara antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi mentarjih masing-masing. Nah, mana yang lebih kuat? Jadi ada filternya. Nah, mazhab Syafi'i secara umum nanti akan dijelaskan setelahnya. Itu dibangun selain dari imam mazhab, itu dibangun dari 6 ulama. Dari levelnya berbeda. Pertama yaitu Imam Haramain dan Imam Ghazali. Itu adalah istilahnya tiang pertama yang selevel ashabul wujuh. Kemudian dalam mujtahid fatwa yaitu Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Di bawahnya lagi nanti Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Syamsuddin Ar-Romli. 6 ulama ini adalah ulama yang benar-benar mengangkat atau mempertahankan eksistensi mazhab Syafi'i, yang membangun, mengokohkan, melakukan filterisasi, otentifikasi tentang mazhab Imam Syafi'i. Nah,
seperti Al-Istawi dan sebagainya, itu fungsinya mereka hanya memilih tarjih-tarjihnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tapi level mereka di atas derajatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syihabuddin Ar-Ramli derajatnya. Syamsuddin Ar-Ramli, maaf. Kemudian yang keenam, hamalatu fikin wa martabatuh mukhtalifah fal'alauna yaltahikuna bi ahlil martabatil khamisah. Level keenam adalah para pengemban fikih, para ulama yang alim fikih, hafal fikih, tapi mereka tidak memiliki kompetensi seperti derajat kelima seperti Imam Isnawi dan sebagainya. Mereka derajatnya berbeda-beda. Yang paling tertinggi derajatnya itu digolongkan juga sama dengan golongan yang sebelumnya, yaitu martabah yang kelima seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Romli. Terkadang pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin Romli itu lebih diunggulkan dibandingkan pendapatnya Imam Isnawi. Dan mereka juga yang memfilter juga, melakukan filterisasi pendapatnya mana yang diunggulkan antara pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Waqad nassu ala anna al-maratib al-arba' al-awwal yajuzu taqlidum. Para ulama memberikan nas bahwasanya martabat 4 yang pertama itu boleh ditaklidi sampai ke mustahid fatwa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa ammal akhiratan fal ijma' al-fi'li min zamanihim ila al-an al-akhdhu biqaulihim wa tarjihatihim fil manqul hasbal ma'ruf fi kutubihim. Yang 4 pertama itu ada nas dari para ulama, boleh ditaklidi, boleh diikuti pendapatnya. Tapi yang derajat kelima dan keenam itu tidak ada nas, tapi mereka ijma' secara fi'li. Ijma' qauli lebih kuat dibandingkan ijma' fi'li. Ijma' fi'li mulai dari zaman mereka sampai zaman sekarang itu selalu mengambil pendapatnya martabah yang kelima dan keenam dan mengambil tarjihan mereka. Apa yang mereka rojikan kita anggap roji, apa yang mereka marjuhkan kita anggap marjuh. Dalam masalah yang dinukil dari mazhab hasbal ma'ruf fi kutubi, sebagaimana yang telah diketahui dalam kitab-kitab mereka. Waha ana ubayyin kalam asy-syaikhaini Ibnu Hajar wa Ramli fa inna ba'dahu qad yukhalifu ma. Maka nanti saya akan menjelaskan di sini tentang tarjih-tarjih dua syaikhain, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Ramli. Karena sebagiannya qad yukhalifu ma naqalahu fil wawaid maliki wal umda alaihi. Karena sebagiannya terkadang berbeda dengan apa yang dinukil dari kitab Fawaid Makkiyah, padahal itu pendapat mu'tamad. Tsumma ubayyin ma yu'tamad fi madhhab a'immatina as-sada asy-syafi'iyyah itmaman faidah. Kemudian saya akan menjelaskan pendapat yang mu'tamad dalam madhab imam kita yang bermadhab Syafi'i untuk menyempurnakan faidah. Bihasabi ma waqaftu alaihi al-an, sesuai dengan apa yang saya ketahui sekarang, wa ujri alaihi al-banan, dan apa yang saya tuliskan, wa in kana fi sauqiha turun, meskipun sedikit panjang. Baik. Syekh Ahmad Dahlan ini akan menukil kalam-kalam dari Ibnu Hajar Al-Haytami, kalam-kalam dari Syamsuddin Romli dan orang ulama-ulama yang setelahnya yang menjelaskan bagaimana mekanisme kita bermazhab, kita bertaklid mengambil rujukan-rujukan dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Siapa ulama yang lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya, kitab apa yang lebih mu'tamad dibandingkan yang lainnya. Beliau mengatakan qala asy-Syaikh Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Fathul Jawad ba'da qaulil Matin Ibnul Mukri wa ikhtira jawazul jam'i bil mard ma lafdhuhu. Setelah pemilik matan yaitu Ibnul Mukri berkata wa ikhtira jawazul jam'i bil mard ma lafdhuhu, dan dipilih boleh menjamak salat karena sakit. Lafadznya Imam Ibnu Hajar wa wadihun annahu yata'ayyanu ala man arada fi'lahu taqlidu Ahmada dunal mukhtarin li'annahum la yuqalladun. Jelas bahwasanya wajib bagi orang yang ingin melakukan jamak karena sakit, jamak sholat karena sakit, bukan karena safar, bukan karena bepergian, tapi karena sakit, itu dia wajib mengikuti Imam Ahmad, karena dalam mazhab Syafi'i nggak ada al-jam'u bil marad, nggak ada menjamak sholat dengan sakit, nggak ada dalam mazhab Syafi'i. Harus mengikuti mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi keluar dari mazhab Syafi'i. Dunal mukhtarin, bukan ulama-ulama mukhtarin, karena dalam mazhab Syafi'i ulama-ulama mukhtarin yang memiliki ikhtiar seperti Imam Nawawi dan sebagainya itu ada yang memperbolehkan. Tapi oleh Imam Ibnu Hajar niatnya ikut Imam Ahmad bin Hambal, jangan ikut mukhtarin karena li'annahum la yuqalladun. Nah, ini karena mukhtarin di sini Imam Ibnu Hajar itu mengatakan
al-mukhtarin yang memiliki ikhtiar seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu tidak boleh ditaklidi. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ahmad bin Dahlan bagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab ini kok terkadang takrirnya atau keterangannya berbeda. Ada yang mengatakan mukhtarin, ini boleh ditaklidi, boleh diikuti pendapatnya dalam masalah mazhab, ada yang tidak. Wadunal qaul ghair masyhur, dan juga tidak boleh mengikuti taklid dengan pendapat yang tidak masyhur. Li'anna ma dhaffa'ahu al-mujtahid min aqwalihi la yuqalladu fihi. Karena alasannya apa yang didhaifkan oleh mujtahid dari perkataannya itu tidak boleh ditakliti atau diikuti. Jadi di sini kesimpulannya di sini Ibnu Hajar mengatakan yang boleh diikuti adalah imam mazhab sampai ke level ketiga, keempatnya nggak masuk. Tadi keterangan sebelumnya masuk.